Halo siswa kelas 5 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Ya, kita bertemu kembali dalam pembelajaran tematik kelas 5 SD. Kali ini kita akan belajar dari tema 3, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan menuliskan alasan mengapa orang-orang yang memiliki perbedaan seperti perbedaan agama, suku, bangsa, usia, dan pekerjaan dapat saling membantu dan saling bekerjasama, dan menceritakan gambar yang disajikan. Siswa menceritakan dan memberikan contoh keanekaragaman ada istiadat di lingkungan sekitarnya. 2. Dengan mengamati lingkungan sekitarnya, siswa mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas masyarakat sekitar dalam upaya pembangunan sosial budaya. 3. Dengan mengamati iklan, siswa menyebutkan dan menyajikan kata kunci dari paparan iklan elektronik yang diamatinya. Masih ingatkah kamu dengan gambar aktivitas pasar pada gambar di samping? Ini adalah pembelajaran yang ketiga ya. Ceritakan hasil pengamatanmu kepada teman sebangkumu. Menarik untuk dicermati bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki begitu banyak perbedaan, tetapi semuanya saling bekerja sama. Ya, seperti di pasar itu, siapa saja yang mau ke pasar, tidak ada yang melarang, walaupun mungkin asal-usul kita, suku bangsa kita, agama kita, warna kulit kita berbeda, tetapi di pasar semua bertemu satu sama lain, bisa bertransaksi, berjual beli. Nah, itu adalah salah satu contoh tempat di mana berbagai perbedaan bisa bersatu dan bisa bekerja sama. Nah, seperti Indonesia yang kita kenal dengan keberagamannya, seperti suku bangsa, agama, bahasa, budaya, tradisi, itu semua banyak sekali ya perbedaannya, tapi disatukan dalam kebinekaan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal biarpun berbeda-beda tetap satu. Nah, terlihat di gambar itu berbagai contoh suku bangsa dari berbagai daerah ya, seperti coraknya masing-masing daerah, budaya daerah. Bisa terlihat sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain yang nanti akan kita tampilkan. Bangsa Indonesia memiliki sebuah semboyan yang luar biasa, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, bahwasannya sekalipun di Indonesia terdapat begitu banyak suku, agama, ras, adat istiadat, bahasa, dan lain-lain, semuanya bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perbedaan dan keanekaragaman yang ada justru menjadi sebuah kekuatan yang pada akhirnya memperkaya sifat budaya Indonesia dan lebih memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan keberagaman, manusia dapat saling bekerja sama dan bahu-membahu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Beragam profesi pun berkembang dan mendukung pemenuhan kebutuhan hidup. Bahasa Indonesia yang dipergunakan juga merupakan satu contoh hal yang menjembatani perbedaan sosial budaya yang terdapat dalam masyarakat Indonesia. Coba kita perhatikan gambar berikut. Yang gambar sebelah kiri adalah anak-anak siswa yang sedang memainkan alat musik tradisional ya. Kemudian yang gambar di sebelahnya juga anak-anak yang sedang belajar tari daerah. Kedua gambar di atas bercerita tentang upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Bahasa Indonesia merupakan contoh upaya manusia dalam sebuah pembangunan sosial budaya. Kegiatan seni yang bertujuan melestarikan budaya Nusantara juga merupakan sebuah upaya pembangunan sosial budaya. Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah
dengan semakin terbukanya kesempatan bagi kaum wanita untuk bersekolah dan menuntut ilmu setinggi mungkin. Masih banyak lagi contoh-contoh pembangunan sosial budaya yang terdapat di sekitar kita. Amatilah di daerah sekitarmu. Ya, kita belajar iklan kembali. Nah, terlihat di layar iklan Pesona Pangan Nusantara ke-10 Jogja Expo Center 27 November sampai dengan 1 Desember 2015. Nah, ini adalah satu contoh iklan di mana iklan itu memang harus dibuat semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian mereka yang melihatnya. Oleh karena itu, penting untuk selalu berhati-hati dalam penyampaiannya. Jadi, dalam sebuah penggunaan kalimat, kata-kata itu harus hati-hati agar pesan-pesannya tersampaikan, bukan malah membingungkan. Jadi kata-katanya tidak banyak, tapi dapat dipahami oleh yang membacanya. Seperti itu contoh iklan yang tepat, yang baik. Ya, kita ke infused water atau spa water, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan air infus, sedang menjadi tren kesehatan yang baru di luar negeri. Kini air infus juga merebak sampai di Indonesia. Air infus ini adalah air bening yang telah diberi tambahan potongan buah atau herbal sehingga memberikan sensasi rasa air tertentu. Air infus bermanfaat bagi kesehatan. Secara teknis, air infus dibuat dengan memasukkan irisan buah-buahan ke dalam air putih. Kemudian didiamkan beberapa jam sampai sari buahnya keluar dan air akan berubah rasanya. Namun jangan hanya ikut-ikutan mengkonsumsinya. Kenali dahulu manfaat dari bahan-bahan yang dimasukkan ke dalam air dan dalam botol tersebut. Dengan mengenali manfaat dari bahan-bahan yang digunakan, kita dapat memperoleh lebih banyak manfaat yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Ya, membuat infus atau air infus ini harus sesuai dengan kebutuhannya, tidak serta-merta membuat buah apa, irisan apa, tapi tidak cocok dengan keperluan kita. Ini baik juga bisa dipelajari ya, cara membuatnya nanti belajar dari orang tua. Ya, kita sudah masuk ke dalam tugas. Buatlah seperti format di samping, ya, ada judul laporan, tujuan laporan, tempat pengamatan, tanggal pengamatan, hasil pengamatan, dan sebagainya. Kesimpulan. Perhatikan lingkungan sekitarmu seperti kegiatan belajar musik daerah, belajar seni tari daerah, tingkat pendidikan kaum perempuan, atau mengamati tradisi atau adat istiadat yang masih dipertahankan, atau kegiatan permainan tradisional, dan sebagainya. Kamu buat catatannya, misalnya kegiatan-kegiatan apa yang ada di sekitar lingkungan kamu. Buat laporan sederhana. Judul laporan apa, misalnya permainan tradisional engklek misalnya. Kemudian tujuan laporan untuk mengetahui perkembangan permainan tradisional, tempatnya di mana, di lingkungan mana misalnya. Tanggal pengamatan, buat tanggalnya. Hasil pengamatan, bagaimana, apakah diminati permainan-permainan tradisional tersebut, atau sudah hilang ditelan perkembangan zaman sekarang, teknologi gadget, atau dan sebagainya. Tolong diamati, nah dibuat laporannya sesuai dengan keadaan nyatanya. Kesimpulannya bahwa bagaimana perlu dilestarikan atau bagaimana caranya, seperti apa keadaan yang harus diperbaiki. Nah, isi itu nanti dibuat bisa kesimpulan. Baiklah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu kembali dalam pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa kembali.